Hai, Hamster Review di sini dan di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Forrest Gump. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dirilis pada tahun 1994 silam. Berkisah tentang seorang ber-IQ rendah mengalami berbagai kejadian menarik dan mengejutkan dalam hidupnya, yang mana dapat kita jadikan sebagai suri tauladan. Penasaran? Luangkan waktu Anda dan meluncur. Film ini diawali dengan latar tempat rumah sakit, tepatnya pada tahun 1951 di Alabama. Ada seorang bocah berumur 10 tahun bernama Forrest Gump. Ia ditemani sang ibu untuk memasang penyangga besi pada kakinya untuk memperbaiki struktur tulang belakang yang melengkung serta cara berjalan Forrest Gump. Forrest Gump sendiri merupakan anak tunggal dari ibunya dan dia tidak mempunyai ayah. Ibunya ini punya rumah besar yang dijadikan bisnis kos-kosan sebagai penghasilan mereka. Suatu hari di malam yang dingin saat ibu Forrest memanggil anaknya untuk makan malam, Forrest tidak ada di kamarnya. Lalu terdengar suara musik dari kamar sebelah. Ibunya pun menghampiri kamar tersebut. Terlihat Forrest sedang berjoget mengikuti irama yang dimainkan oleh seorang pria di sana. Pria ini nantinya akan menjadi terkenal karena suaranya yang indah serta tariannya yang unik, persis seperti tarian Forrest saat malam itu. Seperti yang saya bilang di awal, Forrest adalah anak yang memiliki IQ rendah yang mana IQ-nya hanya 75, membuat Forrest susah untuk mendaftar ke sekolah. Tetapi ibunya tidak menyerah untuk menyekolahkan Forrest. Akhirnya ditemukanlah sekolah yang bisa menerima Forrest, walaupun ibunya harus wik-wik dengan atasan sekolah tersebut. Hari pertama sekolah pun tiba. Forrest bertemu dengan teman baru di bus sekolah, namanya Jenny. Ia adalah seorang gadis. Mereka berdua pun menjadi sahabat. Suatu hari saat Forrest dan Jenny sedang jalan bersama, tiba-tiba ada 3 orang anak laki-laki melempar Forrest dengan batu. Melihat itu, Jenny menyuruh Forrest untuk berlari. Saat Forrest sedang berlari, keajaiban pun datang. Penyangga besi yang dipasang di kaki Forrest pun terlepas membuat Forrest berlari sangat kencang menjauhi sekumpulan pembuli tadi. Singkat cerita, Forrest pun sudah masuk SMA. Saat ia sedang berjalan berdua bersama Jenny, lagi-lagi Forrest dilempari batu oleh 3 orang laki-laki yang sama saat kecil dulu. Dan Jenny yang melihat Forrest langsung menyuruhnya untuk lari. Kini Forrest dikejar menggunakan mobil oleh sekumpulan pembuli tadi. Tetapi ajaibnya, Forrest berhasil menghindari mereka. Forrest pun terus berlari hingga masuk ke sebuah lapangan football yang mana saat itu sedang ada pertandingan. Tak disangka saat Forrest sedang berlari, ia dilihat oleh pelatih di sana. Dan pelatih itu pun merekrut Forrest dalam tim football universitas yang membawa tim tersebut meraih kemenangan. Karena potensinya sebagai pemain football profesional, Forrest pun direkrut untuk masuk ke tim All-American dan berkesempatan bertemu dengan Presiden John F. Kennedy di White House. Yang sebenarnya kejadian itu merupakan pertemuan terakhir Forrest dengan Presiden John F. Kennedy sebelum peristiwa penembakan presiden. Tahun-tahun pun berlalu. Forrest kini sudah lulus kuliah dan tertarik mendaftar sebagai tentara Amerika dan mengikuti pelatihan. Saat di dalam bus, Forrest bertemu dengan teman baru, namanya Benjamin Buffett Blue, atau biasa dipanggil Baba. Mereka berdua pun berkenalan dan menjadi sahabat dekat. Baba juga merupakan orang yang tergila-gila dengan udang. Maklum, keluarganya adalah pebisnis udang. Hari-hari mereka di pelatihan selalu saja Baba membicarakan udang terus. Dan Baba ingin mengajak Forrest untuk berbisnis udang bersama setelah misi mereka selesai. Ketika malam hari saat Forrest hendak tidur, ia diberikan majalah porno oleh temannya. Dan saat Forrest melihat-lihat isi majalah itu, ia melihat Jenny di sana. Ternyata Jenny terjerat kasus akibat memakai alma mater kampusnya dengan pose yang seksi. Akibat hal itu, Jenny pun dikeluarkan dari kampus. Dan kini Jenny bekerja di sebuah perusahaan klub malam di Miami. Suatu hari, Forrest berkunjung ke klub di mana Jenny bekerja. Ia melihat penampilan Jenny memainkan gitar sambil menyanyi dengan suara merdunya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang mengusik Jenny yang sedang bernyanyi. Melihat hal itu, Forrest pun menolong Jenny dengan memukul pria di sana. Maksud kedatangan Forrest menemui Jenny adalah ingin berpamitan sebelum melaksanakan tugasnya ke Vietnam. Okay, just run away.
Lalu pada tahun 1968 para tentara Amerika dikirim ke Vietnam untuk perang, yang mana di sana tentu saja ada Forrest dan Baba. Mereka berdua kini berada di bawah pimpinan Letnan Dan Tyler. Singkat cerita, saat pasukan Dan Tyler sedang berpatroli di hutan, mereka dikejutkan oleh serangan mendadak dari musuh. Ketika penyerangan berlangsung, Letnan Dan Tyler menyuruh Forrest dan Baba beserta pasukan lainnya untuk segera berlari menjauh. Forrest pun berlari dan berlari hingga sampai di titik aman. Tetapi Forrest kembali lagi ke medan perang untuk menyelamatkan pasukan yang terlupa tak lupa dengan Letnan Dan Tyler. Setelah bolak-balik berlari menggendong temannya yang terluka dari medan perang, Forrest kemudian berlari mencari Baba. Awalnya Baba sangat susah dicari, tapi pada akhirnya Forrest berhasil menemukan Baba. Tetapi sayangnya sahabatnya itu sudah sekarat dan tewas tak lama setelah Forrest membawanya. Setelah kejadian perang Vietnam itu, para tentara yang selamat pun dirawat di rumah sakit termasuk Letnan Dan Tyler. Letnan Dan Tyler sendiri mengalami kaki yang diamputasi yang membuat badannya menjadi setengah. Atas hal itu, Letnan Dan Tyler memarahi Forrest karena menyelamatkannya di medan perang saat itu. Masih di tempat yang sama, kini Forrest tertarik dengan permainan tenis meja setelah melihat temannya sedang bermain. Forrest pun diajari bermain tenis meja oleh temannya itu. Dan ajaibnya, Forrest bisa langsung menguasai permainan ini dengan cepat, membuat Forrest menjadi satu-satunya orang di rumah sakit yang tak terkalahkan. Ketika pulang kembali di Amerika, Forrest dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Amerika saat itu, yaitu Presiden Lyndon. Acara ini juga ditayangkan live saat itu. Scene berpindah, di mana saat itu Forrest sedang tidak sengaja ikut berpidato di acara protes anti perang. Dan saat Forrest sedang berpidato, malah ada orang yang mematikan mic-nya. Alhasil, orang-orang yang hadir di acara itu tak mendengar apa yang Forrest bicarakan. Ketika Forrest masih berdiri di panggung tersebut, tiba-tiba dari kejauhan Jenny memanggil dan menghampiri Forrest. Forrest pun ikut menghampiri Jenny dan pada akhirnya mereka saling berpelukan diikuti tepuk tangan riuh oleh orang-orang di sana. Tetapi saat itu, pertemuan Forrest dan Jenny tidak bertahan lama, dikarenakan Jenny kini sudah menjadi kaum hippie, di mana Jenny hidup berpindah-pindah tempat dengan moto kedamaian pada setiap orang. Dan akhirnya Forrest harus berpisah lagi dengan Jenny untuk kedua kalinya. Setelah perpisahan tadi, Forrest pun terus mengasah permainan tenis mejanya hingga suatu hari orang penting melihat potensi Forrest dan mendaftarkannya di sebuah turnamen yang berlokasi di Tiongkok. Tak disangka, Forrest bisa memenangkan pertandingan itu dan kini Forrest menjadi selebriti terkenal sekaligus diundang ke acara talk show yang tamunya saat itu Forrest dan musisi legendaris John Lennon. Sepulangnya Forrest dari acara talk show tersebut, mengejutkannya Forrest bertemu kembali dengan Letnan Dan Tyler setelah cukup lama berpisah, yang mana kini Letnan Dan tampilannya berantakan seperti pemabuk berat. Dan saat itu, Forrest ingin membantu Letnan Dan Tyler, tetapi melihat Letnan Dan Tyler yang mudah marah dan selalu frustasi, Forrest memilih untuk berpamitan saja. Kini Forrest secara resmi dibebas tugaskan dari kemiliteran dan mendengar hal itu, Forrest langsung berlari menuju rumah ibundanya. Tak disangka rumah ibunya kini dipenuhi bed tenis meja dengan wajah Forrest di beberapa foto. Juga ada foto pemimpin Tiongkok di bed tersebut. Ternyata bed tersebut merupakan bentuk sponsor suatu perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Forrest. Dan Forrest pun diberikan uang sekitar $25.000 yang jumlahnya sangat banyak bila digunakan di tahun itu. Tak lupa Forrest memberikan sebagian uangnya ke keluarga Baba, sahabatnya itu, serta mengunjungi makam sahabatnya. Dan Forrest bersaksi akan membangun bisnis udang yang sering Baba bicarakan selama mereka di pelatihan tempo hari. Forrest pun kini membeli sebuah perahu di dekat kampung Baba. Perahunya itu dinamai Jenny untuk mengobati kerinduan Forrest kepada Jenny.
Tak diduga saat Forrest sedang berlayar, dia pun melihat Letnan Dan Tyler dari kejauhan dan langsung melompat dari perahunya lalu berenang ke arah Letnan Dan. Ternyata Letnan Dan menerima surat dari Forrest yang isinya memberitahu bahwa Forrest kini sudah menjadi kapten udang dan Letnan Dan akan menjadi tangan kanan pertamanya dalam berbisnis. Awalnya mereka berdua kesulitan menangkap udang karena tidak memiliki pengalaman dan ilmu-ilmu dasar tentang penangkapan udang. Tetapi pada suatu ketika, perahu mereka berlayar ke tengah laut dan saat bersamaan mereka harus berhadapan dengan badai dahsyat saat itu. Akibat badai dahsyat tersebut, semua perahu nelayan yang ada di dermaga itu hancur lebur, menyisakan perahu Forrest dan Letnan Dan yang selamat atas insiden mengerikan malam itu. Siapa sangka, badai dahsyat yang menerpa mereka malam itu menjadi rahmat bagi mereka berdua, karena setelah kejadian itu, menjaring udang bukanlah hal yang sulit. Kini kita bisa melihat sosok Letnan Dan yang awalnya pemarah menjadi orang yang lebih baik dan berdamai dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya ketika Forrest dan Letnan Dan sedang makan di perahu mereka, seseorang mengabari Forrest bahwa ibunya sedang sakit. Mendengar hal itu, Forrest langsung loncat dari perahunya dan berlari dengan kencang menuju rumah ibunya. Ibu Forrest pun meninggal pada hari Selasa tepatnya karena kanker yang dideritanya. Sebelum meninggal, Ibu Forrest berpesan kepada anaknya, "Kau harus menjalani takdirmu sendiri, karena kehidupan ini seperti kotak coklat. Kau tak akan pernah tahu apa yang akan kau dapatkan." Karena perusahaan udang milik Forrest dan Letnan Dan sudah sukses, kini mereka telah menjadi jutawan. Tak lupa Forrest juga memberikan sebagian penghasilannya itu kepada keluarga Baba. Dan kini mereka mendapatkan hidup yang mewah dan tak pernah kekurangan. Suatu hari ketika Forrest sedang memotong rumput di depan rumahnya, tiba-tiba Jenny muncul kembali ke hadapan Forrest. Dan sekarang Jenny menginap di rumah Forrest untuk sementara waktu. Mereka berdua pun menjalani kehidupan layaknya suami istri. Dan saat Forrest ingin melamar Jenny, Jenny masih saja tidak mau menerima diri Forrest. Saat malam tiba, Jenny pun menyelinap ke kamar Forrest dan apa yang selanjutnya mereka lakukan? Iya, benar, wik-wik. Tetapi setelah selesai wik-wik, Jenny malah meninggalkan Forrest untuk ketiga kalinya tanpa alasan yang jelas. Karena mengalami sakit hati dan entah apa yang ada di pikiran Forrest, ia memutuskan untuk berlari maraton selama 3 tahun melewati berbagai negara hingga membuat dirinya brewokan tak terurus. Aksi berlari yang dilakukan Forrest ini mengundang perhatian orang banyak dan beberapa wartawan, membuat Forrest kembali menjadi terkenal untuk kedua kalinya. Dan Forrest juga diikuti oleh banyak orang saat berlari. Sampai suatu ketika ada orang meminta saran kalimat yang bagus untuk bisnis stiker bumpernya. Dan saat bersamaan Forrest menginjak tai anjing yang besar. Dan ditemuilah slogan yang cocok untuk bisnis stiker orang itu, "Shit happens." Membuat orang tadi menghasilkan banyak uang karena Forrest menginjak tai anjing tadi. Setelah aksinya cukup lama berlari, Forrest kini sudah merasa lelah dan memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Ketika Forrest sedang duduk santai sambil makan roti, ia mendapati surat dari Jenny yang isinya menyuruh Forrest untuk menemuinya di apartemen kecil di suatu kota besar. Dan ketika Forrest sudah sampai, ia melihat seorang anak kecil lucu yang mempunyai nama sama seperti dirinya. Dan ternyata anak itu adalah hasil hubungan yang dilakukan Jenny pada Forrest sesaat sebelum ia pergi waktu itu. Akhirnya mereka berdua pun menikah, tetapi sayangnya pernikahan itu tak bertahan lama. Bukan karena KDRT, tetapi Jenny didiagnosis terkena penyakit AIDS yang membuatnya tak bisa hidup lebih lama bersama Forrest dan anak kesayangannya. Setelah kematian Jenny, Forrest pun kini hidup berdua bersama anaknya, di mana Forrest mengajari anaknya hal-hal baru seperti memancing, bermain tenis meja, menggosok gigi, membaca buku, dan lain-lain. Mereka berdua lebih sering memancing, dan dalam hati Forrest ia bangga memiliki anak hasil hubungannya bersama Jenny. Di akhir film, Forrest pun menemani sang anak menunggu bus sekolah dan berkata, "Aku akan ada di sini saat kamu pulang nanti." Dan tamat. Ending yang damai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah hidup itu seperti kotak coklat. Kau tak akan pernah tahu apa yang akan kau dapatkan.
Sekian kami dari tim Hamster Review mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Did I see?